Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah, yang mana pahalanya pertama kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i qalibihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin wal ulama al amilin والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمصنفين صلوات الله وسلامه على النبي وعليهم أجمعين. Hal yang kedua, kita haturkan kepada para masyayikh yang telah mendahului kita, Syekhna Raden Haji Abdul Majid wa zaujatihi Nyai Nasihah wa ibnihi Raden Haji Abdul Qadir wa Kiai Haji Ahmad Mahmud Zayadi wa zaujatihi Nyai Tuhfah wa ibnihi Lora Khairi Lora Samsul Arifin wa Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahmud wa Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahmud Zayadi wa abnaihi Raden Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Hamid, Raden Kiai Haji Muhammad Amin Abdul Hamid, Raden Kiai Haji Muhammad Tahir Abdul Hamid, Raden Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Hamid, Raden Kiai Haji Abdul Mukib Abdul Hamid wa zawjatihi Nyai Hajjah Muti'ah wa jami usulihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahlihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariyahum wa ja'alal jannata ma'wahum wa afadha alaina min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir pahalanya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada malam hari ini pertama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bata-bata menuju lebih baik ke depan. Amin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. يطيب لي أن أهدي تحيتي واحترامي لكم في هذه المناسبة الميمونة السعيدة مع دوام التوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين. تحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله، تحية أهل الجنة، تحية السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعده Sadatul ulama'il kiram, para alim, para ulama, wa nakhus bi dzikri wa ta'zim, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Panaan, Palengaan, Pamekasan, yang mulia Raden Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid serta seluruh keluarga besar pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Dewan Pengasuh, Dewan A'wan, Mudiratul Ammah dan dewan-dewan yang berada di bawah jajaran dan naungan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, mulai dari Dewan Ma'hadiyah, Dewan Madrasiyah, Dewan Tauqifiyah, Hayatul Amni Wassalamah, BP5 serta Biro Keuangan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang kami hormati dan ta'zimi. Seluruh para jajaran kepanitiaan Pekan Ngaji 7 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, hadirin, para pengunjung, para simpatisan serta seluruh audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita di pembuka Pekan Ngaji 7 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang mengusung tema Impossible is Nothing, atau kita kenal dengan tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang dikupas dalam sambutan tadi bahwa ar-rijlu fi thara, sekalipun kaki fi thara walakin al-himmah fi thuraya, yang mana untuk mengupas optimisme yang merupakan pembuka dari pagelaran Pekan Ngaji sampai malam closing nanti 10 hari ke depan, telah hadir di tengah-tengah kita yang mulia Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA Hum, yang mana beliau lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1986. Sejak usia 10 tahun sudah dibimbing oleh para ulama di kampung halamannya untuk belajar ilmu agama dan zikir. Di masa sekolah menengah atas beliau ikut berbagai pergerakan Islam termasuk kelompok Salafi atau Wahabi. Hasil istikharah menuntun beliau memilih melanjutkan pendidikan di Ciputat, kuliah di jurusan Akidah dan Filsafat Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Dan beliau intens belajar hadis di Darus Sunnah International Institute for Hadith Science di bawah bimbingan Syekh Kiai Haji Dr. Ali Mustafa Yaqub MA, hingga menghatamkan kitab-kitab hadis terutama kutubus sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, dan juga berbagai kitab ilmu hadis dan ilmu lainnya. Di Darus Sunnah beliau diamanahkan mengajarkan kitab hadis Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, lalu mengajar ilmu hadis dan ilmu akidah. Pada tahun 2006 sampai 2008 beliau mengikuti daurah at-tazkif yang diadakan oleh Islamic Zentrum pada setiap pertengahan tahun. Pada masa ini beliau belajar kepada beberapa ulama Suriah, India dan Kuwait, terutama Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hito. Beliau ini merupakan rektor kampus di STA Imam Syafi'i Cianjur, kampus saya itu, alhamdulillah. Dan juga Profesor Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, Dr. Rodi Sayyid Al-Laham dan Dr. Aiman As-Sawwa, Dr. Khaja Muhammad Syarif dan Hamad Sinan. Di samping itu beliau juga berguru kepada banyak masyayikh baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Di antara guru khusus beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari dari Yaman.
Beliau bertugas sebagai dosen pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, juga sebagai dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta mulai dari tahun 2012 sampai 2019. Pada awal 2019 beliau mendirikan Ribat Nauroniyah, sekarang Ribat Nauroniyah Hashimiyah, lembaga pengkajian kitab-kitab turaf literatur Islam klasik terutama di bidang akidah al-sunnah dan tasawuf. Untuk lebih jauh mengenal sosok beliau, maka tim Pekan Ngaji sudah merangkum di video berikut. Pengasuh Ribat Nauroniyah Hashimiyah, lembaga kajian turaf ilmu akidah, tasawuf dan amal dan zikir yang berpusat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Lahir di Kota Tangga, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 21 April 1986. Pendidikan beliau Manhattan MAKI 2 Bukit Tinggi pada tahun 2004, hadis dan ilmu hadis dari Sunnah International Institute for Hadith Science 2008. S1 jurusan akidah dan filsafat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dan beliau menyelesaikan gelar doktor S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Dan mari kita sambut ngaji optimisme bersama Buya Arif. Baik, untuk lebih memaksimalkan waktu ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, maka dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan wa alaihi falyatafaddal mashkuran ghairu mamnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القونين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Puji syukur kepada Allah selalu kita panjatkan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita kirimkan. Yang sangat kita ta'zimi, kita hormati Syekhul Mahad Raden Muhammad Faisal, mata Allah fi hayati. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua santri beliau, guru-guru beliau, tim-tim beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat. Baik. Seadanya. Gimana kabar para jomblo? Ngantuk nggak? Beneran? Tuh ada yang tidur tuh. Bangunin tuh. Gimana mau optimis, sudah tidur duluan ya? Supaya lebih connect, bersambung hati kepada Allah, mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik adinda para santri semua, saya juga masih santri. Walaupun di depannya ada gelar doktor, itu gelar-gelaran aja ya. Itu gelar di kampus itu. Sampai hari ini, sampai malam ini,
maziltu taliban, maziltu tilmizan. Saya masih santri. Kalau santri mau mendengarkan orang, mau belajar dari orang. Tapi kalau sudah merasa kiai, sudah nggak mau dengerin orang. Kalau sudah merasa ustaz, sudah nggak mau dengerin siapapun. Imam Sya'rani itu mengatakan guru kita tidak hanya manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi binatang, bisa jadi tumbuhan. Coba lihat pohon atau bunga di dalam ruangan. Itu pohon atau bunga mengarah kemana pucuknya? Pasti dia mengarah ke bagian cahaya. Memperhatikan nggak? Hah? Ini santri-santri jangan cuma baca kitab gundul, ya, kitab yang tertulis di alam semesta itu juga harus dibaca. Pohon atau bunga taruh dalam ruangan, dia akan mengarah ke arah timur atau mengarah kemanapun ada cahaya. Jadi pohon saja mencari cahaya. Kenapa kita tidak mencari cahaya? Ya. Mau teori atau cerita? Cerita. Siap dengerin? Bangunin yang tidur. Colek, gelitikin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kisah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah. Imam al-Bukhari yang dikenal pengarang Sahih al-Bukhari. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika kecilnya pernah melihat lalu buta. Ketika berumur 5 sampai 6 tahun bahkan sampai 7 tahun ia buta. Ketika teman-temannya bermain, dia kemudian nabrak pintu, ingin main dengan temannya, tapi dia tidak bisa melihat pintu, akhirnya nabrak pintu. Ibundanya bernama Sayyidah Fatimah melihat imam kecil ini namanya Muhammad bin Ismail. Ayahnya sudah meninggal, ini anak yatim. Muhammad bin Ismail kecil nabrak pintu, kepalanya bengkak. Akhirnya ibunya sedih. Bukhari kecil mengatakan, wahai ibunda, ya ummah, apa yang dilakukan teman-temanku? Aku ingin bermain dengan mereka. Ibunya melihat anaknya tidak bisa melihat. Ketika mengejar teman-temannya malah nabrak pintu. Ibunya sedih. Ibunya nangis. Maka dia gendonglah Imam Bukhari kecil. Dia gendong, dia usap-usap kepalanya, dia urut-urut badannya sembari dia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sembari membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Biasa ibu-ibu di Uzbek, di Samarkand, mereka kalau punya anak mendendangkan salawat seperti ibu-ibu di Madura. Kalau baca salawat digelagukan nggak? Gimana kalau ibu-ibu di Madura? Sallallahu ala Muhammad, gitu ya. Suaranya nggak enak tapi enak aja ya. Nggak enak menurut kita, tapi kan enak menurut anaknya. Yang penting anaknya bisa tidur. Tapi yang tertidur tidak hanya Imam Bukhari kecil, ibunya juga tertidur karena dia sedihnya lelah. Di dalam tidurnya ternyata baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ruhnya dihadirkan oleh Allah menyapa Sayyidah Fatimah, ibu daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
di dalam tidurnya itu ibu Imam Bukhari masih nangis, menangisi anaknya tidak bisa melihat. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Wahai Ummu Muhammad, ibu Muhammad, tidak usah khawatir, Allah telah kembalikan pandangan anak. Maka dia terharu, didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Di dalam tidurnya ibu Imam Bukhari nangis, air matanya netes. Ternyata tetesannya jatuh di wajah Imam Ismail, Muhammad bin Ismail kecil. Ketika bangun, ternyata Imam Bukhari kecil sudah megang-megang muka ibunya. Umi gitu. Umi cantik ya. Ibunda Imam Bukhari heran, loh anakku sudah bisa lihat. Akhirnya ibu Imam Al-Bukhari mengatakan, wahai Ananda, meskipun matamu sudah dikembalikan Allah, tapi mata ini bukan untuk main-main dengan anak-anak di luar rumah sana. Mata ini hadiah dari doa Nabi Allah Ibrahim. Maka engkau harus mempelajari ajaran agama millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Itulah agama Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu besok ibunda dari Imam Bukhari mengatakan, wahai Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, besok aku akan bawa engkau kursus nahwu saraf kepada seorang imam. Dulu belum ada pesantren. Pesantren itu adanya di Madura, nggak ada di Uzbek, nggak ada. Orang dulu ngaji kayak dulu ngaji seperti masyayikh kita dulu ada. Mereka ngaji ke syekh, selesai pindah ke syekh, selesai pindah ke kiai, begitulah terus. Imam Bukhari ngaji 6 bulan belajar bahasa Arab. Ternyata Imam Bukhari ini bukan orang Arab. Dia orang Uzbekistan. Orang mana? Kotanya Bukhara, maka bernama Bukhari. Ini adinda depan saya bukan orang Arab kan? Paling ada 1-2 yang Arab-Arab hidungnya doang. Ngomongnya belum tentu ya. Paling ngomong ana ente. Kif halak? Ya. Ana Indonesi aslan. Wa ta'allamtu min masyayikh Indonesi. Walhamdulillah takallamtu bil Arabiyyah akthar min 20 sana. في كل يوم أدرس ساعتين بالعربية، وإن لم أدرس في الأزهر ولا في تريم ولا في دمشق ولا في مكة ولا في المدينة. Itu karena setelah baca kisah Nabi Ibrahim datang dalam mimpi ibunda Fatimah, ya, ibunda Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sepertinya depan saya nggak ngerti ya, yang ngerti yang sebelah kiri kanan ya. Pasti ada yang paham. Baik. Lalu Imam Bukhari setelah 6 bulan dia bisa berbahasa Arab, cuma 6 bulan loh. Imam Bukhari nggak belajar Alfiyah karena Alfiyah belum ditulis zaman itu. Maka ini bukan merendahkan orang yang senang belajar Alfiyah. Jangan terlalu berlebihan kepada kitab Alfiyah. Ya. Alfiyah itu kitab alat, ilmu alat, ilmu wasail. Ilmu itu 2. Ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid. Ilmu wasilah, sarana, alat, ada ilmu maksud. Tujuan belajar nahwu sharaf apa? Tujuan baca Alfiyah apa? Untuk bisa baca kitab, ngerti yang dibaca. Ini kawan sudah hafal Alfiyah bolak-balik tapi nggak ngerti juga dia baca kitab apa.
menghabiskan waktu menghafal tapi kurang memahami isi alfiyah. Imam Bukhari cukup 6 bulan. Ternyata memang belajar alfiyah itu kalau rutin tiap hari cukup 6 bulan. Itu dilakukan oleh guru dari guru saya, namanya Syekh Husain Usairan Al-Lubnani dari Libanon. Husain Usairan ini langsung ketemu dengan Al-Imam Al-Qadi Yusuf An-Nabahani, pengarang kitab Syawahidul Haq dan Majmu'at Sholawat. Begitu juga pemegang sanad Dalailul Khairat, bahkan belum mensyarah Dalail Khairat. Masih ketemu. Beliau awalnya seorang Syiah. Apa itu Syiah? Kelompok yang melebih-lebihkan Ahlul Bait lalu mencaci maki selain Ahlul Bait. Awalnya kelompok Syiah. Dia mau ngejek orang tarekat lagi zikir di masjid Jami' di Lubnan. Maka dia lihat banyak orang zikir. Kalau zikir gimana? Tahlil gimana? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah bergema. La ilaha illallah. Maka dia sengaja masuk masjid, dia duduk di tengah semua orang yang lagi berzikir. Niatnya mau mengolok-olok orang sedang tahlil. Siapa namanya? Husain Usairan Al-Lubnani. Di saat dia mencoba mengolok-olok, dia juga baca la ilaha illallah. Ketika dia baca illallah, matanya kedip. Ketika kedip tidak terbuka lagi, langsung dia merem. Ternyata di saat itu Allah ambil nyawanya sebentar. Seakan-akan mimpi, dia terbawa ke alam kubur, ketemu mungkar nakir gak bisa jawab, disiksa di alam kubur. Tiba-tiba terjadi kiamat, padang mahsyar, tiba-tiba terjadi hisab, mizan, tiba-tiba jalan di sirat, jatuh ke dalam neraka. Ketika jatuh dia sadar. Dia sadar ternyata orang sudah selesai baca la ilaha illallah. Itu Husain Usairan yang juga saya dapat sanad Sahih Bukhari dari beliau. Ya, kembali ke Imam Bukhari. Nah, Husain Usairan ini belajar alfiyah selama 6 bulan, menghafalkan 2-4 bait setiap pagi, lalu setoran di sore hari. 6 bulan selesai. Imam Bukhari di zaman kitab Alfiyah belum ditulis. Beliau juga belajar nahwu sharaf, ya, ilmu-ilmu balaghah selama 6 bulan. Kenapa bisa? Karena beliau fokus. Matanya hadiah dari Sayyidina Ibrahim alaihis salam. Lalu ibunya mengatakan, besok engkau akan aku kirim kepada ahli hadis, namanya Imam Al-Baikandi Al-Bukhari. Siapa nama imamnya? Al-Baikandi Al-Bukhari. Diantarkanlah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kecil kepada Imam Al-Baikandi yang hafal sekitar 70.000 sampai 80.000 hadis. Berapa lama Imam Bukhari ngaji? Dan ngaji juga kepada gurunya yang lain, namanya Imam Al-Musnadi. Berguru bolak-balik, kadang sini, kadang ke sana, kadang ke sini, tapi rutin. Dalam setahun Imam Bukhari hafal 10.000 hadis. Imam Bukhari berguru kepada mereka selama 7 tahun. Coba dikalikan, 10.000 kali 7 berapa? 70. Udah berapa lama ngantri di sini? Ada yang 5 tahun. Udah hafal berapa ayat? Yang pasti surat sepertiga Al-Quran, ya. Qul huwallahu. Baik. Imam Bukhari hafal 70.000 hadis dan faham isinya. Setelah 7 tahun
dia mulai remaja, sekitar umurnya 14 atau 15 tahun. Ibunya mengatakan, "Wahai Muhammad," nama kecilnya Muhammad, "bulan besok," ini bulannya bulan Syawal, "bulan besok Zulqa'dah kita berangkat ke Mekah menunaikan haji, sekaligus engkau belajar." Ternyata berangkatnya diawalkan. Berangkat dari Bukhara, nggak pakai bus lah ya, nggak pakai pesawat, pakai apa? Pakai, bukan jalan kaki juga, kempor kakinya ntar, pakai onta. Lamanya bukan main, tapi Imam Bukhari optimis. Dia punya harapan. Dia mendengar di Mekah masih hidup seorang murid dari Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Abdullah ibn Zubair. Siapa nama imamnya? Abdullah bin Zubair. Diperkirakan wafatnya tahun 220 Hijriah. Ketemunya sebelum tahun 220. Imam Bukhari berharap bertemu murid Imam Syafi'i. Setiap mampir di suatu kota, ya, dari Bukhara turun ke Persia, Naisapur, Baghdad, sampai kemudian kepada Makkah, adalah sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan. Jadi dari Syawal ke Zulqa'dah pas musim haji. Tahu nggak kalian hadis apa yang didengar Imam Bukhari di sana? Hadis yang mungkin adinda para santri ini meremehkannya. Apa hadisnya? Hadis innamal a'malu binniyah. Imam Bukhari mau dapat hadis ini 2 bulan perjalanan. Cuma mau dapat hadis ini dari murid Imam Syafi'i bernama Abdullah bin Zubair. Jadi satu hadis didapatkan 2 bulan. Adinda santri ini dalam sehari berapa ilmu? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Perlu naik onta nggak? Tapi karena saking banyak ilmu kurang beramal. Imam Bukhari sedikit mendapatkan hadis tapi banyak amalnya. Maka beliau abadikan kisah beliau berjalan ke Mekah, naik onta ke Mekah, anak yatim. Dia tulislah kitab hadis Sahih Al-Bukhari, dan hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Ternyata Abdullah bin Zubair tidak dengar sendiri, dia juga mendengarkan dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Waktu dulu dibawa oleh Imam Bukhari, oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya orang-orang khidmah. Yang khidmah kepada beliau namanya Abdullah bin Zubair, yang bawain kitabnya, yang rapiin sendalnya, yang nyediain makannya. Ini Abdullah bin Zubair. Maka di mana Imam Syafi'i berguru, Imam Abdullah bin Zubair juga ikut berguru. Ini untungnya orang khidmah. Ini untungnya orang berkhidmah. Orang pinter aja nggak cukup, dia harus khidmah. Orang pinter nggak khidmah jadi sombong. Maka berkhidmah ini bisa menghancurkan kesombongan. Ya. Jadi ketika adik-adik ini diminta oleh pesantren berkhidmah, itu bukan untuk pesantren, tapi untuk kita. Ya, jangan merasa dapat beban. Khidmah itu jangan nunggu tamat, dimulai dari sekarang. Terlihat ada satu sampah, ambil, pindahkan ke tong sampah. Itu sudah khidmah. Ada rumput di depan majelis, di depan sekolah, di depan kelas, cabut, itu sudah khidmah. Jadi khidmah itu bukan hanya ngerapiin sendal guru, tapi juga membuat pandangan guru tidak rusak ketika ada sampah. Inilah keberkahan Abdullah bin Zubair. Maka beliau pun akhirnya
Sebelum wafatnya sempat menulis kitab judulnya Al-Musnad. Apa judul kitabnya? Al-Musnad. Kitabnya sudah dicetak, cuma tidak semua orang mendapatkannya. Imam Bukhari tadi nggak punya penglihatan, jadi dapat penglihatan. Jaraknya jauh, yatim, bisa berguru kepada Imam Abdullah ibn Zubair. Masa masih punya ayah, masih punya ibu, pengennya pulang ke rumah mulu. Udah pulang bukan belajar, malah main game mulu. Coba Imam Bukhari seumur kalian sudah hafal 70.000 hadis. Kalian seumur ini gimana? Arba'in aja susah ya? Ya. Dan bisa dibayangkan di luar sana ada orang-orang seumur kalian masih sibuk main game. Benar? Masih sibuk pacaran. Masih sibuk YouTuber. Nanti mau jadi apa itu? Karakternya tidak apa, kalau jadi gamer mungkin, tapi karakter dia nanti jadi apa? Itu baru satu kisah. Kisah siapa? Imam. Ada murid Imam Bukhari, namanya Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya? Ini cerita orang optimis. Saya baru dapat judulnya waktu di mobil ya. Kita ceritakan saja pengalaman saya termotivasi oleh imam-imam ini. Imam Ibnu Khuzaimah beliau mendengar di Irak ada seorang imam, bukan lagi murid Imam Syafi'i, tapi murid gurunya Imam Syafi'i. Berarti temannya Imam Syafi'i, namanya Qutaibah. Siapa namanya? Ini namanya harus dihafalin ntar ya. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Enggak. Gurunya Imam Syafi'i namanya Malik. Imam Malik punya murid, umurnya panjang, namanya Qutaibah. Imam Qutaibah ini didatangi oleh Ibnu Hibban remaja, ya seumuran kalian inilah, umur-umur masih remaja, masih galau. Orang sibuk main-main, nge-game, dia sibuk cari guru. Berarti dia nggak nyantri juga, karena nggak ada pesantren zaman itu. Dulu santri itu ngalong semua. Dicarilah guru namanya Qutaibah. Dulu nggak ada KTP, nggak ada GPS, coba bayangkan. Nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada peta, nggak ada, semua itu nggak ada. Ibnu Hibban muda nekat, dia punya semangat yang tinggi. Apa kata dia? Saya harus ketemu dengan Imam Qutaibah. Aku ingin belajar kepada Imam Qutaibah. Ingin belajar apa? Belajar sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah, sampailah di Baghdad, lama sekali mencari. Ketemulah satu gang, ternyata itu gang rumah Imam Qutaibah. Ini adalah tahun 240 Hijriah. Tahun berapa? Pusing nggak nyebut angka? Kalau angka fulus, pusing nggak? Seneng ya? Sama kita ya. Tahun 240 awal, ini awal. Imam Ibnu Hibban mengetuk pintu rumah Qutaibah. Diketuk pintu, Imam Qutaibah ada sepuh. Dia lihat, ada apa wahai ananda? Anda siapa? Dijawab oleh Ibnu Khuzaimah, ana Ibnu Khuzaimah ya sayyidi. Wahai tuan, wahai kiai, aku adalah Ibnu Khuzaimah.
hendak belajar hadis kepada tuan. Dilihat mukanya masih culut, tahu culut? Orang Arab itu kalau belum berjenggot itu belum dewasa ya. Jadi kalau orang kita jenggotnya dicukur. Orang Arab sekarang juga jenggotnya dicukur. Zaman sudah berubah. Yang masih menyangin masih banyak. Apa kata Ibnu Qutaibah? Kata Imam Qutaibah, ada satu syarat engkau berguru kepadaku. Bertanyalah Imam Ibnu Khuzaimah, apa itu wahai Tuan? Aku akan lakukan. Coba dengarkan. Imam Qutaibah mengatakan, Iqra'ul Quran. Iqra' bahasa Arab itu artinya ihfazul Quran. Kumpulkan Quran lalu hafalkan. Itu arti Iqra' di lafaz ini. Wala ta'ti ilayya illa ba'da ma qara'tal Quran kullah. Jangan datang ke hadiratku, jangan datang ke majelisku kecuali engkau sudah hafal semua Al-Quran. Maka Imam Ibnu Khuzaimah semangat, besok dia cari guru yang bisa membimbingnya hafalan. Betul, dia menghafal tidak sampai 6 bulan sudah khatam. Ya, ada beberapa orang diberikan Allah kemampuan menghafal Quran 6 bulan. Itu sudah paling cepat. Maka saya nggak percaya kalau ada 40 hari, nggak percaya. 6 bulan saya masih percaya. Ini Ibnu Khuzaimah, imam yang belum kena micin, belum kena gin, ya, belum kena perisa-perisa makanan, belum kena pornografi, belum kena Facebook, belum kena Instagram, TikTok, belum kena. Itu 6 bulan. Masa anak sekarang bisa 40 hari? Hebat sekali ya. Ternyata benar, 6 bulan dia hafal. Dia datang kepada Imam Qutaibah. Imam Qutaibah sudah tambah sepuh. Apa kata beliau? Satu syarat lagi engkau belum lakukan. Kaget Ibnu Khuzaimah, dia sudah menggebu-gebu belajar hadis. Ternyata belajar ilmu tidak boleh menggebu-gebu, gak boleh nafsu. Imam Qutaibah mengajarkan Ibnu Khuzaimah supaya tidak nafsu. Gimana caranya? Beliau mengatakan, Iqra'il Quran fi khatmah wahidah, fi raqa'ah wahidah. Bacalah Quran wa qra'aha fi raqa'ah wahidah. Engkau wajib khatam 1 rakaat. Akhirnya Ibnu Khuzaimah mengatakan, baik Tuan. Gak protes dia, gak marah dia. Dia kemudian pulang. Dia riyadhah selama beberapa bulan. Bulan pertama dia coba 1 rakaat, sanggupnya cuma 5 juz. Udah keburu subuh. Bulan kedua nambah jadi 10 juz. Bulan ketiga naik menjadi 15. Begitulah terus sampai di bulan kelima stagnan. Antara 25 juz sampai 28-27 juz. Gak bisa khatam, keburu azan subuh. Berarti sholatnya sudah habis, sholat malamnya. Dia langsung ruku, lalu langsung dia witir. Maka dia minta, ya Allah, guruku mensyaratkan aku harus khatam 1 rakaat. Bantulah aku ya Rabb. Ya munazzil al-Quran, wah yang menurunkan Al-Quran. Maka di bulan terakhir, bulan ke-6, dia pun berdoa lalu langsung sholat malam itu. Ternyata pas, minal jinnati wan nas, langsung azan subuh, dia langsung ruku. Disitulah girang Imam Ibnu Khuzaimah remaja, yang masih remaja. Selesai sholat dia bersyukur, dia sholat subuh. Esok pagi dia bersegera berangkat kepada Imam Qutaibah yang dia sudah tinggalkan 6 bulan yang lalu. Sampailah di gang pintu rumah Imam Qutaibah. Diketuk-ketuklah pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang nyahut suara yang punya bass. Yang nyahut selalu suara perempuan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gak ada lagi suara waalaikumsalam. Udah gak ada suara itu. Ketika dibuka pintu, ternyata itu pembantu daripada Qutaibah yang masih tinggal di sana, yang mengabdi kepada keluarga Qutaibah. Bertanya Ibnu Huzaimah, wahai wanita, wahai perempuan, manakah guruku Imam Qutaibah? Apa kata si perempuan? Qalat jariyah, Qutaibah. Ditunjuk, wa asyarat ila tarfi al-ard. Lalu dia menunjuk ke ujung tanah. Tuh Qutaibah. Menolehlah Ibnu Huzaimah. Yang dia lihat tidak ada. Gak ada. Mana Qutaibah? Dia tunjuk tuh yang di dalam tanah. Disitulah Ibnu Huzaimah badannya kemudian bergetar. Ternyata guru yang dia tunggu-tunggu sudah ditanam dalam tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau ridho. Dia datang ke sudut tanah. Dia kemudian sholat janazah qadaan. Itu boleh. Sembari meneteskan air mata, dia berdoa, ya Allah, ampuni guruku ini. Berkah beliau aku hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, berkah beliau aku khatam 1 rakaat 30 juz. Berkah beliau ya Allah, aku dengar 1 kalam tidak pernah lupa. Ternyata inilah ilmu Imam Qutaibah. Sampai tuanya Imam Qutaibah tidak pernah pelupa. Karena beliau tirakat khatam Al-Quran. Ibnu Huzaimah ketemu Imam Bukhari. Walaupun dia sedihnya bukan main, dia kemudian ketemu Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Ini anak hadar rajul, hadar sabi, zakiyun jiddan. Ini anak kok cerdas sekali. Bahkan Imam Bukhari mengambil berkah, ngambil sanad hadis dari anak muda ini. Di saat itu umurnya baru belasan, baru 15-16 tahun. Sedangkan Bukhari wafat 256, lahir 194. Jadi berapa tuh Ustaz? Tahun 240 berapa tuh umur Imam Bukhari? 194 lahir. 240 umurnya berapa? Hah? Ulama. Antum tinggal tulis saja. Katanya du'afa. Sama kayak Imam Suyuti ya. Imam Suyuti itu mengatakan, saya kalau ngitung-ngitung kepala kayak mau pecah. Tapi tafsir Quran jalan. Ini bukan alasan untuk antum gak belajar matematika ya. Coba hitung 194 tahun 240 umurnya berapa? Tinggal ditulis doang ya. Berapa umurnya? Imam Bukhari loh. Dari tadi belum selesai. Kok gemetar gitu Ustaz? Tangannya getar gitu. Aman. Jadi berapa? 46. Di tahun 50-an, 250-an, Imam Bukhari ketemu Ibnu Hibban. Pas ketemu, Imam Bukhari kemudian berguru juga kepada anak kecil ini. Karena Imam Bukhari mendengar gurunya Imam Ahmad mengatakan, laisa minna, bukan orang ahli hadis jika tidak mau berguru kepada yang lebih tua, yang seumuran dan yang lebih kecil. Jadi orang alim itu dari dulu tidak hanya berguru kepada senior, tapi juga berguru kepada temannya, bahkan berguru kepada muridnya. Dan beliau yarwil hadisain an Imam Ibn Hibban ya. Ada sekitar 2 riwayat yang dia ambil daripada Imam Ibn Hibban. Setelah bertemu Imam Bukhari, Imam Ibn Hibban pun terinspirasi.
Ternyata Imam Ibnu Hibban itu melihat ada keberkahan ilmu para guru pada Bukhari. Gurunya itu namanya Qutaibah, juga dulu pernah mengajar Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu Ibnu Hibban menulis juga kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah ya. Ibnu Huzaimah juga nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah ya. Tukar-tukar deh karena udah ngantuk. Imam Ibnu Huzaimah wafat tahun 311 Hijriah. Imam Bukhari sudah lama wafatnya, tahun 256 Hijriah. Tapi beliau tidak bisa lupa gurunya Imam Bukhari. Ya, begitulah murid selalu ingat kepada guru. Ini baru 2 kisah. Mau nambah atau cukup? Ngantuk? Beneran mau nambah? Iya, tapi dalam hatinya enggak. Dulu ada lagi seorang syekh yang semasa dengan Syekhana Khalil, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dia orang Minangkabau, hafalannya lemah. Orang Sumatera, hafalannya lemah. Ya, kalau tadi Ustadz katanya dhaif fi ilmil hisab, tapi suka ngisab ya? Enggak. Waduh, antum dhaifnya 2 kali dong. Afwan Ustaz ya. Ahmad Khatib bertemu dengan syekh dari Makkah, namanya Syekh Utsman Bakri. Syekh siapa? Bakri, bukan Umar Bakri ya. Syekh Utsman Bakri datang ke Sumatera Barat, ke Sumatera, ke Minangkabau. Lalu beliau meminta kepada ayah Syekh Ahmad Khatib untuk mungut anaknya. Tolong izinkan aku bawa anakmu ke Mekah. Kata ayahnya, anak saya hafalannya lemah, susah. Gak apa-apa, saya tanggung. Maka dibawalah ke Mekah. Bergurulah beliau kepada Utsman al-Bakri. Tapi umur ternyata di tangan Allah. Utsman al-Bakri tufiya wa balagat mana, sampailah umurnya dia wafat. Maka diserahkan pengajarannya kepada adiknya, kepada saudaranya ya, Abu Bakar Syata atau Bakri Syata. Jadi tadi namanya Utsman Bakri Syata, yang ini Abu Bakar Syata. Dididiklah. Ternyata anak-anak itu, santri itu kalau lemah di satu bidang, dia kuat di bidang lain. Pasti Ustaz ada kuat di bidang tertentu ya. Salah satunya bisa duduk samping saya, berarti dia kuat juga dia. Biasanya yang duduk di samping itu gemeteran dulu ya, udah gempa dulu. Kita kira ada gempa dari mana, ya, ternyata badan kita yang gemeteran. Berarti ada kekuatan lain. Syekh Bakri Syata kemudian mengambil alih Syekh Ahmad Khatib muda, dididiknya untuk memahami persoalan fikih, bahsul masail kata orang sekarang. Ternyata Ahmad Khatib muda suka cari-cari masalah, bahsul masail, benar ya? Ini pada suka cari masalah nggak? Namanya apa? Bahsul. Jadi kita ini suka cari-cari, masalahnya belum terjadi udah dicari-cari duluan. Bahsul masa. Di luar yang dibayangkan oleh ayahnya, ternyata Syekh Ahmad Khatib juga menghafal walaupun tidak lengkap. Tapi hafalannya bagus.
Suatu kali dia dibawa oleh gurunya dan oleh ayah angkatnya di Mekah untuk bertamu kepada Syarif Mekah. Syarif Mekah itu bupati lah ya, bupati di Mekah. Syarif Mekah ini mimpin sholat, ternyata bacaannya salah. Yang di belakang ada anak kecil langsung nyahut, meluruskan bacaan Syarif Mekah, dan dia senang bacaannya terbantu. Selesailah sholat, ditanya siapa yang tadi membereskan, meluruskan bacaanku. Menunjuklah orang-orang kepada Ahmad Khatib masih muda. Karena dia sudah bisa berfatwa, sudah mengerti ilmu bahsul masail, qawaid fiqhiyah, usul fikih, maka dimintalah ngajar di Masjidil Haram. Lama-lama jadi mufti mazhab Syafi'i, jadi imam di Masjidil Haram. Orang yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata jadi. Beliau hafalan punya, pemahamannya dalam. Itu kitab I'anatul Talibin semuanya di kepalanya. Kitab I'anatul Talibin kelas berapa belajarnya? Nggak ada. Kajian di luar sekolah, di luar ma'had ada, di dalam ma'had ada. Oh harus ada. Terus fikihnya fikih apa? Fiqhul Wadih, Al-Bajuri. Oh bagus juga. Hasyah Al-Bajuri. Oh jalurnya jalur Misri berarti ya. Kitab yang Talibin diajarkan di banyak pesantren, di banyak halaqah. Termasuk saya waktu saya masih remaja, saya biasa ghaib dari sekolah. Jadi dulu sekolahnya sekolah negeri. Setiap hari Jumat tidak libur. Saya keluar misi Pak Guru, keluarnya misi pergi ke WC. Tapi gak balik-balik, karena gak jauh dari madrasah saya ada halaqah I'anatul Talibin. Saya ngaji dari kecil kitab I'anatul Talibin. Dulu penasaran nih yang ngarang siapa? Ternyata guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Abu Bakar Syata atau Bakri Syata, orang Makkah. Beliau adalah guru dari Syekhana Khalil. Beliau juga guru dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Guru juga daripada ulama-ulama di Sumatera, di Banjar, di Lombok, di mana-mana. Ya. Adinda para santri yang dimulakan Allah, lihat mereka. Yang pertama anak yatim, tapi jadi imam, bukan orang Arab, tapi kemudian kitabnya dibaca di mana-mana, menjadi standar ulama ahli hadis. Lihatlah imam kedua, Imam Ibnu Khuzaimah, anak muda, pemburu guru-guru, pemburu sanad. Dia tidak ada yang membimbingnya, dia cuma bertanya kepada banyak orang lalu dia kejar. Hanya orang-orang yang begini yang jadi imam. Maka sebanyak itu anak muda di zaman Ibnu Khuzaimah, hanya Ibnu Khuzaimah dan beberapa kawan yang terkenal. Ibnu Khuzaimah, Imam Tabari, Ibnu Suraij, cuma beberapa yang terkenal, yang lain nggak nyampe namanya hari ini. Kenapa? Dulu mereka sibuk main game di zamannya. Dulu mereka sibuk jalan-jalan nggak penting di zamannya. Beda dengan Ibnu Khuzaimah, setiap jalan dia mengambil sanad, dia belajar. Maka pelajaran dari mereka yang sangat optimis itu, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sangat lemah hafalannya, tapi jika dididik dengan baik, semuanya berujung baik. Inilah barangkali terjemahan saya tentang optimis. Optimis itu, al-optimis huwa. Boleh nggak begitu bahasa Arabnya? Al-optimis huwa
husnuzan billah wasiqatun nafs wa adamul kunuti min rauhillah. Coba diterjemah. Pertama apa? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, siqatu bin nafs. Yang ketiga, adamul qunut min rauhillah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, tidak pernah patah semangat, himmahnya tinggi. Ya. Dan saya perlu kasih tahu antum semua, saya bukan tamatan pesantren, baru nyantri waktu mahasiswa. Dulu minta nyantri, ayah saya bilang, bapakmu PNS gajinya nggak cukup, anak 4 semuanya sekolah, udah sekolah di sini aja. Saya nggak pernah nyantri, maka saya nyuri-nyuri belajar kitab i'anah, nyuri-nyuri belajar hikam, karena saya tahu ini susah dapatnya, sekali dapat tidak kita lepas. Tapi betapa tidak bersyukurnya seorang santri hidup di pesantren, gurunya mahir, bisa berbahasa Arab, jago kitab gundul, tapi santrinya leyeh-leyeh, santai-santai, santrinya nggak semangat, makanya nggak jadi. Orang pesantren nggak jadi, himmahnya nggak kuat. Apa arti himmah? Semangat. Ya. Dulu saya mengatakan, seandainya aku di pesantren mungkin lebih cakep dari ini kali. Dijawab sama kawan saya tamatan pesantren, kalau Anda di pesantren mungkin bodoh seperti kami. Maksudnya gimana? Kami dulu main-main di pesantren, bahkan kami melawan kepada guru, akhirnya kami tidak diberkahi. Ini tips terakhir, kalau dihukum sama guru jangan melawan ya. Jangan pernah di hati ada kalimat awas kau. Jangan pernah ada dalam hati membangkang kepada guru. Disuruh push up kita, disuruh nyuci. Lakukan aja, insya Allah diberkahi. Orang-orang yang menikmati hukuman itu adalah orang-orang yang disebut ridho. Orang-orang ridho ini nanti yang akan jadi benar. Tapi kalau lari dari hukuman, coba aja lihat, nanti kalau dia tamat pesantren, dipanggil Pak Polisi dia lari, dipanggil KPK dia lari, pura-pura sakit, jadi pejabat atau pura-pura sakit. Berarti dulu kalau dia pernah nyantri, disuruh dihukum pura-pura sakit perut biar masuk UKS. Ada yang begitu gak? Hah? Pura-pura sakit ketika dihukum. Banyak, tuh ada yang nyeletuk tuh ya. Itu dari hati itu benar. Baik adidah santri yang dimakan Allah, yang putus asa, tidak punya semangat, akhirnya lahirlah lawan dari optimis. Namanya apa? Pesimis. Yang pesimis itu semenjak dulu namanya iblis. Iblis itu nama lainnya Iyas. Apa arti Iyas? Al-aisu min rahmatillah. Itu nama kecilnya dia itu. Jadi kata iblis, ya sudahlah, kacau sekalian, durhaka sekalian, rusak sekalian. Ini quote terakhir dari Sayyidina Musa, hadis di Sahih Bukhari. Nabi Musa protes ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Musa? Kamu ya Nabi yang karena engkau kami terusir dari surga. Jadi Nabi Musa pernah ngomong begitu kepada Nabi Adam. Itu ketemunya di langit. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya Nabi yang pintar bisa bicara kepada Allah, tapi tidak mengerti takdir, bahwa aku sudah ditakdirkan akan keluar dari surga apapun caranya.
Ketika Nabi Adam terusir dari sorga, beliau menyalahkan siapa? Nyalahin setan nggak? Nah, ini kalian kalau gagal nyalahin siapa? Nyalahin guru. Itu pesimis. Ketika ada kesalahan nyalahin teman, itu orang pesimis, tidak optimis. Orang optimis berani bertanggung jawab, bahkan berani memikul kesalahan temannya. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna, ya Allah kami yang zalim. Sedangkan iblis nggak pernah mengaku zalim. Ya Allah kami salah, tapi iblis tidak pernah mengaku salah. Maka ciri-ciri orang optimis, dia sangat berbaik sangka kepada Allah, dia mengaku salah, dia sadar terhadap kesalahan dirinya, bahkan mau memikul kesalahan orang lain. Semoga di antara adinda ini tidak ada yang mewarisi iblis. Semoga semuanya mewarisi sifat Nabi Adam yang selalu berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, percaya diri dan tidak berputus asa. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih kepada beliau. Ternyata alhamdulillah dengan tanpa terasa melalui penyampaian lewat kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau, maka nilai-nilai dari optimisme sudah masuk ke dalam diri kita. Dapat kami tarik benang merahnya bahwa optimis adalah bagaimana kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita percaya diri, at-thiqah bin nafas, dan yang ketiga adalah tidak adamul qunut, tidak putus asa. Dan setiap apa yang terjadi, maka hal itu merupakan konsekuensi dari setiap tindakan diri sendiri, tidak dilemparkan ke orang lain. Seperti yang digambarkan oleh beliau dalam sejarah-sejarah para guru, para ulama tadi, mulai dari Imam Syafi'i, bagaimana beliau yang merupakan seorang anak yatim, bahkan sampai pernah hilang penglihatan, begitu gigihnya, optimis, bukan hanya beliau tapi juga dukungan dengan orang tua, sehingga beliau sukses menjadi imam hadis. Selanjutnya ada Ibn Huzaimah yang selalu siap optimis dengan apa yang disyaratkan oleh gurunya, sehingga beliau juga menjadi orang yang luar biasa. Dan yang terakhir ada dari ulama dari bangsa kita, yaitu Syekh Khotib Al-Minangkabawi, yang mana beliau lemah di bidang hafalan, tapi dengan kegigihannya maka beliau menjadi imam di Masjidil Haram sampai bisa ngajar di situ. Ini berangkat dari semua yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh beliau, maka sekalipun kita kaum santri selalu berpijak di bawah, kakinya selalu di bawah, akan tapi himmahnya tetap melanglang tinggi. Dan untuk lebih menyempurnakan nalar-nalar yang sudah diberikan beliau tadi melalui kisah-kisah ini, maka saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada seluruh audiens untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau sesuatu yang kurang jelas ataupun sesuatu yang perlu disampaikan, ditanyakan kepada